gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya setelah 7 bulan saya diterima jadi office boy di sebuah kantor BK3S waktu itu di Jalan Muhammad Yamin nomor 5 gitu. Gitu. Jadi nah di situ ada kantor, akhirnya saya jadi office boy di situ. Tapi saya masih bingung kalau cari tempat ini, kadang-kadang numpang di musola dan sebagainya. Akhirnya saya tanya ibu-ibu di situ, ada nggak yang perlu pembantu rumah tangga gitu. Lalu ada seorang ibu bilang, oke, kamu bisa apa? Saya bisa apa saja. Cuci bisa, nyapu ngepel bisa. Kemudian ada nguras kolam renang di situ bisa. Terus ngurus anak bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Ya sudah, akhirnya diterima. Ternyata anak-anak putra-putri beliau sangat akrab dengan saya gitu. Ya sudah, akhirnya terus selama 7 tahun, akhirnya malah sudah seperti saudara, seperti keluarga ya. Bahkan kemarin sebulan yang lalu kami halal bihalal ya kumpul bersama, yang kami sudah punya cucu ya, itu para keluarga sudah punya cucu, jadi udah jadi pertemuan keluarga besar begitu. Insya Allah ya. Masa mudanya Kak Seto ini penuh perjuangan ya, mulai dari merantau ke Jakarta gitu ya, dan sejak saat itulah masa pembajaan Kak Seto. Oke, balik lagi nih Kak ke pembahasan anak-anak. Berarti sebenarnya apa aja sih yang perlu dipahami orang tua untuk mengenal anaknya sehingga bisa memaksimalkan potensi anaknya gitu. Karena kan orang tua kadang punya ekspektasi lebih gitu kan untuk anaknya harus jadi A, B, C gitu, harus seperti ini, seperti itu. Padahal sebenarnya perlu dicari tahu juga apakah potensi anaknya sesuai dengan keinginan orang tua. Gimana sih Kak? Iya, ya mungkin kita kenal prinsip asah, asuh, dan asih itu ya. Nah, asah itu berarti juga harus ada suatu gizi yang berkualitas, kemudian asuhnya juga ada pola asuh yang ramah anak, dan asihnya juga yang penuh dengan kekuatan cinta, kasih sayang, ya, termasuk tadi asuhnya juga stimulasi mental yang beragam gitu, sehingga potensi anak itu tumbuh dan berkembang betul-betul. Dan sebetulnya itulah makna pendidikan. Pendidikan itu kan bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas, bukan mengisi kepala anak dengan beragam hafalan-hafalan saja, tapi maknanya adalah memunculkan sesuatu dari dalam, menumbuhkan potensi anak gitu. Jadi itu tadi, potensi anak kan tadi beragam, unik, otentik, dan tidak terbandingkan tadi. Jadi untuk supaya muncul ya seperti bunga-bunga yang indah hanya akan berkembang kalau ditanam di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur tadi adalah suasana yang penuh kasih sayang, penuh kekuatan cinta, penuh keramah tamahan, jauh dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh para ayah dan bunda. Dan bukan hanya tugas bunda loh, tugas ayah juga. Jadi jadilah ayah juga yang bukan sekedar karena dia keturunannya saja, tapi ayah yang efektif, yang betul-betul dirasakan kehadirannya oleh putra-putri tercinta gitu. Karena kehadiran ayah, peran ayah juga penting ya untuk tumbuh kembang anak, betul ya Kak ya? Iya, karena setiap anak dalam tumbuh kembangnya memerlukan tokoh-tokoh baik feminin maupun maskulin gitu. Jadi kalau dia perempuan, femininnya selain untuk tokoh identifikasi, saya harus begini seperti bunda misalnya, tapi kehadiran maskulinnya adalah bagaimana nanti dia bisa menghadapi teman-teman yang berbeda jenis kelaminnya begitu. Bagaimana dia bisa bekerja sama sehingga nanti pada waktu dewasa keterampilan berpasangan ini juga mulai terasah karena dia bisa mengenal ciri-ciri perilaku maskulin yang merupakan lawan jenis kelaminnya itu gitu. Demikian juga yang laki-laki.
perlu peran ayah supaya dia bisa mengidentifikasikan Dirinya. ayahnya pada ayah yang laki-laki, tapi juga mengenal bundanya untuk bisa bagaimana nanti menghadapi pada yang lawan jenis Perempuan. kelaminnya tadi. Iya, gitu. Oh, berarti dalam psikologi ya itu ya Kak. Iya. Ternyata anaknya manusia baik laki-laki maupun perempuan itu punya sisi maskulinitas dan Feminitas, ya. feminitas Ya. gitu. Nah keduanya ini harus dibutuhkan kerjasama antara ayah dan bunda. Iya, Gitu iya. ya, Pak, ya. Jadi harus ibaratnya setiap detik menyanyikan lagu kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu atau janganlah pernah berlalu Iya, gitu. benar-benar. Harus ada terus gitu Harus ya. kompak, mesra, sehingga ya apapun juga semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak gitu. Berarti kalau harus kalau anak-anak itu membutuhkan kasih sayang, terus kekuatan cinta gitu, itu kan salah satu kebutuhan psikis anak-anak. Iya, Kayak gitu ya. iya. Apakah misalnya nih Kak, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, apa sih efeknya gitu? Akan berimbas pada apanya anak nih? Ya, artinya semua itu juga akan mempengaruhi terbentuknya kepribadian seorang anak, terbentuknya karakter dari anak. Anak yang kalau mendapatkan semua secara relatif lengkap, maka mungkin apa yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dalam sistem mendidik anak ini ada profil pelajar Pancasila itu, yaitu akhlak mulia, kemudian kemampuan untuk menghargai kebinekaan global, menghargai perbedaan, kemudian juga gotong royong, mampu bekerja sama, tapi juga mempunyai sikap yang kreatif ya, yang bisa memecahkan masalah atau menciptakan ide-ide baru, tapi juga kritis ya. Jadi juga bisa melihat kekeliruan, kesalahan, bisa mengkoreksi, termasuk kritis terhadap diri sendiri juga, dan kemudian juga mempunyai disiplin, bagaimana sesuai dengan komitmen yang sudah ditegakkan bersama, misalnya begitu. Nah itu akan muncul kepribadian atau karakter yang semacam demikian itu. Gitu. Oke, nah bicara anak-anak tumbuh kembang, kemudian kebutuhan psikis nih Kak. Kalau Generos ini kan konsen untuk menunjang kebutuhan, menunjang kemampuan bahasa dan bicaranya anak nih Kak. Apakah faktor psikis itu bisa mempengaruhi kemampuan bahasa dan bicara anak? Iya, bisa saja ya, karena anak-anak belajar sesuatu itu kan melalui proses peniruan kan, meniru. Jadi kalau misalnya kan ada kasus anak yang dibesarkan oleh dalam cerita serigala kalau tidak salah ya, akhirnya karena dibesarkan oleh serigala, yang ditiru adalah bagaimana mengaum, bagaimana mungkin menggonggong dan sebagainya begitu. Jadi karena kalau dibesarkan oleh orang tua, kenapa ya selalu misalnya gini dalam hal berbicara, kenapa kok anak-anak di Jepang kok pintar bahasa Jepang, di Inggris pintar bahasa Inggris, di Jawa pintar bahasa Jawa itu, ya karena dia mendengar berkali-kali apakah good morning atau ohayo gozaimasu atau sugeng enjing itu ribuan kali, akhirnya bisa begitu. Jadi belajar bahasa termasuk bicara yang melalui meniru. Nah, siapa orang-orang terdekatnya? Bisa ayahnya, bundanya, atau ayah bunda pengganti, misalnya kalau di panti asuhan atau di tempat penitipan bayi terlantar dan sebagainya. Jadi rangsang-rangsang bicara ini perlu dilakukan oleh orang-orang yang berada di dekat anak dari mulai bayi. Jadi bayi kan mulai melihat, sayang apa kabar sayang, atau apa saja misalnya. Terus ini mama, atau ini bunda, ini ayah, atau ini apa-apa misalnya gitu. Jadi dengan cara begitu lama-lama anak akan meniru. Melalui proses peniruan ini yang kadang-kadang
beberapa ayah maupun bunda sibuk, nggak ada waktu. Misalnya bunda meniti karir atau apa, wah ini lagi terpilih jadi manajer ini atau apa, jadi aduh nggak ada waktu buat anak. Misalnya diserahkan kepada entah babysitter atau sekedar pengganti, tapi itu pun mungkin beliaunya yang menggantikan itu asik main gadget, nggak ada waktu ngajak bicara, akhirnya banyak terjadi kelambatan. Jadi faktor lingkungan juga besar pengaruhnya terhadap kemampuan seorang berbicara, begitu. Karena lingkungan itulah yang mempengaruhi psikis anak supaya berani atau tidak untuk berbicara. Kurang lebih begitu ya Kak Seto? Betul, ya. Tapi tentu bicara yang benar, yang lembut, jangan diomelin terus. Kamu itu gimana nggak bisa ngomong? Ngomong dong, misalnya gitu. Anak bingung kan suruh kayak gitu. Nah, bicara kemampuan bahasa dan berbicara anak nih Kak, kebanyakan nih kemarin kita kan mengadakan simposium nasional gitu, dan berdasarkan para ahli tumbuh kembang ada dokter spesialis anak gitu kan, terapis, psikolog juga dan lain sebagainya. Mestinya saya ikut ya, saya bisa belajar banyak di situ. Iya, mungkin next time kita ngadain simposium nasional lagi dan harus ngundang Kak Seto, ya. Saya sebagai peserta saja untuk bisa mengikuti. Sangat rendah hati ya bunda-bunda. Itu. Balik lagi, ternyata mereka bilang kalau keterlambatan bahasa dan bicara anak itu disebabkan karena pola asuh yang salah. Mungkin tadi Kak Seto juga sudah sedikit menjelaskan ya penyebab psikis anak yang akhirnya mengalami keterlambatan berbicara gitu. Nah, sebenarnya pola asuh yang ideal gitu ya untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan bicara anak itu seperti apa sih Kak? Iya, itu tadi dari bahkan beberapa ahli mengatakan justru dalam kandungan pun sudah sering diperdengarkan suara dari sang bunda ini. Gitu. Jadi kadang-kadang ada penelitian misalnya mengatakan bunda sering mendongeng pada bayi-bayi dalam kandungan ya, janin ini pada saat-saat sudah mendekati kelahiran, misalnya 3 bulan sebelum itu, usia 6 bulan, 7 bulan, terus diperdengarkan suatu dongeng yang rutin, yang konsisten begitu, termasuk dengan nada-nada indah. Misalnya ada si kancil jalan-jalan ke hutan sayang, jalannya ngek ngok, misalnya dengan cara begitu. Lalu ada lagunya, misalnya kancilnya mengatakan kakek memang sudah tua tapi pandai cerita. Nah, kancilnya mendengarkan cerita kakek nih misalnya, atau cerita bunda misalnya. Jadi pada saat setelah lahir, beberapa saat kemudian sudah mulai ada komunikasi, diperdengarkan lagi nada-nada yang sama. Itu bayi seolah ingat, terus dia menoleh, terus kemudian ada ekspresi yang ceria, senyum misalnya. Nah, itu adalah pengaruh stimulasi yang konsisten diberikan. Nah, setelah bayi pun juga terus diajak bicara, kenapa sayang, kamu haus ya, misalnya, tetap dengan bahasa yang jelas, yang nanti akan menjadi bahasa yang diucapkan. Jadi bukan bahasa yang dimencong-mencongkan, kenapa mau cium cucu ya? Jadi saking bahasa gemesnya, bayi. bahasa bayi gitu. Tapi bahasa yang biasa saja, tapi itu akan menjadi sumber melatih pada tahap pelatihan dasar pertama itu gitu. Jadi udah sering terstimulasi kata-kata yang terus konsisten, maka pada saat sudah siap untuk berbicara maka akan cepat dan nyambung sekali dengan rangsang-rangsang yang diberikan sebelumnya begitu. Berarti harus dipersiapkan sejak anak itu mulai terdeteksi dalam kandungan bunda. Iya, gitu ya Kak. Betul. Dan ini juga saya praktekkan pada anak-anak kami waktu dulu ya. Kami juga punya 4 anak yang relatif perkembangan bicaranya juga bisa cepat begitu. Oke, kita lanjut ya Kak Seto ya. Mungkin tadi kita berbicara anak-anak yang tipikal pada umumnya gitu ya. Kalau dokter spesialis menyebutnya seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, sebenarnya bagaimana sih kita sebagai orang-orang di sekitarnya gitu ya, menghadapi atau mendampingi, menemani anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya khususnya untuk anak yang autis dan ADHD. Iya, namanya sudah berkebutuhan khusus kan, jadi butuh sekali
kebutuhannya sangat khusus sekali sehingga perlu juga lebih optimal. Jadi kesabarannya lebih ditingkatkan, kemudian rangsang-rangsanya juga lebih ditingkatkan, kualitasnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai misalnya dibandingkan dengan anak yang normal misalnya. Jadi itu mungkin kadang salah, mungkin misalnya penyandang autisme ini kan permasalahan pertama adalah kemampuan komunikasinya kan. Gitu. Jadi ya mungkin harus diulang-ulang, mungkin harus ada semacam terapi, ya, melibatkan profesional, kemudian keluarga juga dilibatkan dalam proses terapi tadi atas panduan dari profesional, sehingga anak betul-betul mendapatkan sesuatu yang berlimpah dibandingkan dengan anak-anak biasa. Anak biasa mungkin sebentar lihat-lihat udah bisa meniru, tapi yang berkebutuhan khusus tidak. Gitu. Mungkin ada gangguan kerusakan otak yang kemudian mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasinya, begitu. Kita sedikit balik lagi ke keterlambatan bicara nih, Kak Seto. Kak Seto pernah mengalami nggak atau mendampingi anak-anak yang misalnya mempunyai gangguan tumbuh kembang, salah satunya keterlambatan bicara. Atau mungkin apakah gagap menjadi salah satu keterlambatan bicara? Gimana nih pandangan Kak Seto? Iya, sebetulnya saya kira merupakan bagian juga ya. Karena kalau masalah gagap ini, saya termasuk anak yang gagap waktu kecil. Jadi kalau mau bilang ke kota misalnya, ke Bandung misalnya, ke Bandung misalnya, itu sampai remaja bahkan ya mungkin karena waktu itu tidak dibiarkan, tidak ada latihan begitu. Tapi karena saya menyadari bahwa itu harus dilatih waktu remaja itu, akhirnya ya saya latih sendiri berulang-ulang begitu. Saya ingat misalnya pada waktu kampanye jadi ketua OSIS itu. Itu sampai saya tulis pidato yang hanya 5 menit itu, persiapannya pidato 5 menit, saya tulis, kemudian saya baca, lalu saya hafalkan sampai dia ulang sampai ingat 25 kali gitu. Jadi karena latihan ya lama-lama agak bisa ya. Tapi itu mungkin itu karena keterlambatan melatihnya, kadang-kadang sampai sekarang masih kumat gagapnya, apalagi tanggal-tanggal tua begini ya. Oke. Gagapnya parah tuh. Ada kalimat yang perlu digarisbawahi. Ini ternyata Kak Seto ini walaupun sudah bisa mengendalikan kegagapan saat berbicara, tapi di tanggal-tanggal khusus itu kegagapannya muncul lagi. Saya jadi ikutan nih. Oke, berarti intinya adalah ketika ayah bunda itu udah menyadari bahwa anaknya nih kurang artikulasi yang jelas saat pengucapan, itu harus disadari dan buru-buru dilatih terus-terusan gitu. Maksudnya terus berulang gitu ya Kak ya. Betul. Dan istilahnya juga lebih cepat lebih baik. Jadi sangat terlambat begitu. Kalau saya masih terlambat jadi tanggal tua tadi masih gagap. Apalagi saat pandemi ya, gagapnya tambah parah. Iya betul ya. Tapi Kak Seto ini masih aktif ya untuk mengisi seminar-seminar parenting saat pandemi? Iya, sekarang webinar ya. Iya, webinar. Ya, jadi malah kalau biasanya kalau saya seminar itu di satu kota minimal 2 hari lah begitu. Kadang-kadang 3 hari karena misalnya harus perjalanan sekian jam ke tempat yang lebih jauh begitu. Tapi sekarang 1 hari bisa 4 atau 5 webinar. Bahkan malam kadang-kadang webinar dari kedutaan besar dari luar negeri gitu. Jadi kalau di sana mungkin masih siang, sore, atau di sini sudah malam gitu. Jadi ya artinya lebih bisa mengabdi dan membagi pengetahuan itu kepada para ayah bunda di berbagai tempat. Begitu. Alhamdulillah ya, sampai saat ini Kak Seto masih bisa membagi kebermanfaatan pengetahuan untuk bunda-bunda dan ayah ya, khususnya parenting. Iya, betul. Ada nggak sih Kak Seto cerita unik gitu yang paling berkesan dalam menangani kasus-kasus parenting mungkin ya, atau mungkin sering menjadi tempat konsultasi untuk para ayah bunda gitu kan Kak?
Iya, ya memang kemudian setelah memberikan paparan begitu, dan saya kalau memberikan juga dengan gambar-gambar yang aneka warna lah Hmm. begitu, karena disentuh harus dari sesuatu yang bisa dilihat, tapi juga mendengar juga kadang-kadang saya ikuti dengan nyanyi, kadang-kadang ada kalau ada teman bisa memainkan musik juga mengirim musik, sehingga suasananya lebih akrab dan lebih santai begitu. Nah setelah itu memang kemudian terjadi tanya jawab Tanya ya, jawab, ya diskusi. diskusi kalau ini begini, ada kasus begini dan sebagainya begitu. Berarti menjadi hal yang biasa ya untuk Kak Seto dalam menangani fenomena-fenomena parenting, Iya, khususnya di iya, Indonesia. iya, Ya. betul, betul. Berarti Kak Seto ini sering memberikan tips parenting untuk bunda-bunda, gitu kan ya. Ayah juga ya. Iya, iya. Memang sebagian besar bunda-bunda, tapi Ah, kan kadang saya juga sering minta kalau bisa juga mohon kalau sempat ayah juga hadir. Karena memang kadang-kadang ya jamnya kan jam kerja, di mana ayah iya. mungkin sedang di kantor atau walaupun nggak ke kantor work from home tapi juga sibuk dengan tugas-tugas dan Iya. sebagainya begitu. Iya. Kita balik lagi ke pembahasan anak berkebutuhan khusus ya Kak Seto. Iya. Selain mungkin kita harus menjadi supporting system gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, bagaimana nih tanggapan Kak Seto tentang statement biasanya anak itu kan nggak boleh dibanding-bandingkan gitu kan Iya. ya. Tapi anak-anak juga harus diperlakukan sama gitu. Nah, kalau untuk anak berkebutuhan khusus apakah perlu diperlakukan sama dengan anak tipikal gitu? Iya, artinya diperlakukan sama itu sesuai kebutuhan masing-masing begitu. Oh, Jadi kalau anak-anak yang normal misalnya itu dengan cara berbicara biasa, itu sudah sesuai kebutuhannya mendapatkan informasi dengan cara biasa. Tapi anak yang berkebutuhan khusus namanya khusus kan, butuh sesuatu yang khusus, maka caranya juga harus khusus sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ya khususnya ya tadi lebih sabar, lebih jelas, lebih tenang, mengucapkan artikulasinya juga jelas. Misalnya beberapa misalnya anak-anak yang tunarungu atau tunawicara ya. Nah itu kan perlu lips reading, membaca bibir begitu. Saya misalnya beberapa latihan juga bibirnya harus dirasakan betul-betul untuk mengucapkan antara P dan B misalnya. Kalau nggak dengar kan lebih sulit gitu. Mungkin dengan sesuatu alat bantu kertas, P itu lebih ringan, kalau B itu goyangannya lebih kuat misalnya begitu. Jadi itu yang cara-cara khusus pun diperlukan untuk bisa memberikan stimulasi mental yang tepat pada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus tadi begitu. dan termasuk juga untuk anak-anak yang mengalami gangguan keterlambatan tumbuh kembang, salah satunya speech delay gitu ya, ya. Betul, betul ya. Jadi intinya itu salah satu utamanya adalah pertama kesabaran, tapi yang berikutnya adalah kreativitas. Jadi juga kreatif untuk problem solving, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pada anak-anak berkebutuhan khusus, dan jangan mudah baper itu. Berarti untuk ayah bunda yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus lebih sabar ya, lebih kreatif lagi gitu Iya, ya. iya. Dan juga pastinya harus tetap semangat ya Kak. Iya, terus semangat, saling memotivasi. Mungkin ada perhimpunan orang tua anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya itu saling memotivasi, saling sharing pengalaman Anda gimana, misalnya itu akan semakin memperkaya. Dan ya anggap bahwa ini adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Anugerah. Ya, anugerah yang tetap harus disyukuri gitu. Pertanyaan terakhir nih untuk Kak Seto gitu ya. Berbicara tadi tentang anak, kebutuhan anak dalam tumbuh kembangnya ternyata sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan psikis anak gitu kan. Mulai salah satu bagian dari ASIH, asuh dan Asah. asah Iya. gitu. Nah, kalau menurut Kak Seto seberapa penting untuk meningkatkan kelengkapan nutrisi untuk anak? Iya, ibaratnya katakanlah mobil ya misalnya itu
kan juga harus diisi kan nutrisinya itu apa bensin, apa juga oli dan sebagainya supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, nutrisi ini saya kira ya bagian yang diisi ke dalam tubuh mobil tadi ibaratnya sehingga mobil itu bisa berjalan dengan baik, bisa dengan lancar dan ya bisa betul-betul optimal begitu. Nah, anak-anak juga memerlukan itu saya kira. Jadi ibaratnya kalau tadi ya pada prinsip asahnya tadi juga betul-betul diisi dengan sesuatu yang berkualitas, asuhnya dengan pola asuh yang dengan stimulasi mental dan asihnya tetap dengan suasana yang kasih sayang begitu. Maka ini menurut saya sangat penting. Ibaratnya juga yang paling sederhana kalau ininya adalah ya makan saja. Untuk seorang bisa beraktivitas ya perlu diisi dengan makan kan. Makanan juga tadi bergizi. Kalau makanannya hanya sekedar misalnya singkong saja terus nggak ada unsur buah-buahannya, sayurannya, mungkin telur, daging dan sebagainya, ya berarti kurang bisa optimal gerakan-gerakan anak-anak ini. Nah ini kalau gizi dan segala macam itu yang saya menunjukkan kualitas asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang kemudian juga bisa dipakai untuk kekuatan otaknya, kecerdasannya, kemudian emosinya yang lebih cerdas juga dan sebagainya begitu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari Kak Seto tentang tumbuh kembang anak saya. Iya. Ini pertanyaan terakhir pribadi dari saya sih ya Kak gitu. Saya sering bertanya apakah rambutnya Kak Seto asli atau tidak dan bagaimana perawatannya. Ya, saya selalu mengatakan ini wig, tapi dari Yang Maha Kuasa. Masya Allah, ternyata wig dari Yang Maha Kuasa. Iya, jadi perawatan yang paling sederhana ini ya dari dulu memang dari kecil remaja itu saya selalu diberi ibu saya kemiri itu. Minyak kemiri. Iya, bahan-bahan kemiri lah, ada minyak, kemudian apapun ya bahkan waktu itu juga ada sabun kemiri. Jadi diuyak pakai sabun itu, tapi sabun ini untuk keramas begitu, semacam shampoo tapi dalam bentuk sabun sebetulnya. Itu. Nah sekarang sudah banyak sekali kan, bahkan kalau saya beli satu botol kecil paling 80.000 gitu, udah murmer tapi dampaknya bagus gitu. Itu yang pertama itu. Tapi kedua tentu juga ternyata emosi yang dijaga, yang penuh rasa syukur, kemudian santai, rileks, dan perasaan bahagia begitu, itu juga berdampak menurut saya pada unsur rambut tadi. Jadi kalau stres, terus tegang gitu, saya ingat saya merasakan dulu sebagai ya waktu di bawah betul gelandangan, gembel segala macam itu ya udah penuh rasa syukur aja. Ya saya walaupun di tempat sampah juga bisa tidur nyenyak 7-8 jam ya. Itu karena ya udah ikhlas aja lah, apapun yang terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan gitu. Apapun ya saya siap apapun juga waktu itu. Jadi itu mungkin juga berdampak pada unsur perawatan rambut gitu. Jadi sampai sekarang pun ya sudah menghadapi pandemi yang berkepanjangan ya penuh rasa syukur saja. Masih alhamdulillah masih begini, masih sesuatu yang membuat saya tetap tenang, tetap menikmati semua itu gitu. Itu mungkin berpengaruh juga terhadap unsur perawatan rambut gitu. Berarti intinya selain perawatan secara fisik gitu ya, ternyata secara psikologis juga gitu ya. Betul, sangat penting. Saya jadi punya pertanyaan nih, apakah keadaan psikis orang tua itu mempengaruhi anak atau tidak? Sangat sekali karena anak-anak selalu melihat ayah dan bundanya. Anak yang melihat bapaknya selalu marah terus diem kadang-kadang juga mengernyitkan kening terus gitu, atau bunda yang ngomel misalnya gitu. Nah itu juga akan berdampak pada anak merasa tidak nyaman, tidak aman ya, rasanya kok nggak betah di rumah gitu. Dan ini juga akan
membuat terganggunya kesehatan jiwa dari anak-anak begitu. Anaknya mungkin akhirnya juga mudah marah, mudah baper, kemudian marahnya kepada adiknya, mungkin kalau nanti kepada teman-temannya juga marah, atau juga kadang-kadang bisa marah kepada orang tuanya sendiri gitu. Jadi makanya kami selalu juga kampanyekan, yaitu kalau kita bicara Indonesia yang layak anak, kabupaten kota yang layak anak, ya mulai dari sampai kecamatan, kelurahan, RT, RW yang layak anak, dan keluarga yang layak anak begitu. Oke, berarti pentingnya pengelolaan emosi untuk menjaga kesehatan psikis orang tua supaya bisa mempengaruhi hal-hal yang baik untuk anak. Iya. Dan saya punya resep untuk itu, yaitu Apa resepnya gembira. Gembira. Tapi itu singkatan dari huruf. Kepanjangannya apa tuh? Ya, G adalah gerak, jangan Gerak. mager. Oh, karena Gitu. itu Kak Seto aktif main pingpong, lari, ya, parkour itu yang paling spesial dan unik dari Kak Iya. Seto ya. Yang sederhananya bergerak, loncat tali itu sudah bagus tuh. Dan bergerak juga nyapu, ngepel, Iya. nyuci baju itu gerak juga sehingga darah mengalir lancar. GE, gembira, kan GE, emosi cerdas. Emosi cerdas. Jadi marah boleh nggak? Boleh. Marah boleh marah. Marah kepada anak boleh. Tapi marah kepada anak tidak membentak. Ya, tidak mengancam, tidak segala macam. Tapi ungkapkan saja, sayang, Bunda marah. Ya. Sampai kan mungkin sambil membelai, sambil memegang tangan anak. Waktu itu kan janji kan kita mau yang Muslim mau sholat subuh sama-sama. Kita janji waktu itu mau belajar sama-sama misalnya. Jadi ungkapkan marah, tapi penuh dengan ketenangan dan tidak sampai kita deg-degan gitu. Karena begitu, ya itu juga mengganggu kesehatan. M adalah makan dan minum yang berkualitas dan teratur. Kemudian B-nya ya bersyukur. Bersyukur, beribadah, berdoa. Dengan demikian kita bahagia. Nah, I-nya adalah istirahat. Istirahat. Jadi ayah maupun bunda harus ada waktu untuk istirahat juga. Istirahat yang ideal memang ya rata-rata 7-8 jam ya. Kalau misalnya enggak, ya pada saat-saat tertentu mungkin istirahat sebentar gitu. Paling tidak juga istirahat dari pikiran negatif. Itu kayaknya paling penting sih Kak ya. Dari dendam, dari benci, dari iri, dari dengki. Iri, wah mau punya tetangga sebelah punya mobil, kita kenapa nggak punya mobil? Nah, ini akan membuat kita terganggu juga emosinya. Nah, berikutnya R. R adalah rukun dalam keluarga. Di rukun ayah dan bunda rukun, dengan mungkin mertua, ayah dan orang tua, dengan anak-anak, dengan staf rumah tangga, dengan tetangga kiri kanan dan seterusnya. R. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Gitu. Saya akan ingat terus gembira ini gitu ya. Mulai dari gerak sampai akhirnya aktif terus berkarya. Tetap aktif berkarya. Oke. Mungkin ada closing statement nih dari Kak Seto sebelum kita mengakhiri podcast Halo Bunda ini. Silakan Kak Seto. Iya, mungkin sederhana, anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di taman sari keluarga. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, nanga. Mana yang paling indah? Semuanya indah. Hargailah putra-putri kita yang unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Dan anak-anak atau bunga ini akan merekah dengan segala keelokannya kalau ditanam di tanah subur, dirawat, disiram dengan penuh kasih sayang. Nah, tanah yang subur adalah lingkungan keluarga yang ramah anak, yang layak anak, di mana ayah bunda tidak henti-hentinya senyum kepada putra-putri tercinta. Mari kita ciptakan keluarga yang layak anak dan penuh dengan kekuatan CINTA. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto sudah Terima bersedia kasih, main Bang. ke Halo Bunda. Jangan lupa bantu saya promosiin podcast Halo Bunda dong Kak Seto. Oke. Halo Bunda, gimana? Diajari Mbak Agni.
Iya. Oke, halo Bunda, Bunda dan para ayah, jangan lupa nonton podcast Halo Bunda Oke. di Official Generos. Oke. Baik para ayah dan bunda yang saya kagumi semua, jangan lupa nonton podcast di Halo Bunda Official Generos. Official Generos. Oke. Silahkan. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Seto. Terima kasih, Mbak Agni. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Ya. Amin. Sampai jumpa Bunda.